Kisah nyata horor pesugihan sopir pengangkut ayam merasa tiada ketulusan dalam keluarga. Pak Wawan, seorang sopir pengangkut ayam berusia 41 tahun, menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan diri untuk menjalani rutinitasnya. Dengan mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang telah pudar warnanya, ia mengemudikan truk kecilnya menuju pasar, tempat ia menjemput ayam-ayam untuk diangkut ke pasar tradisional. Dalam pikirannya, ia selalu berharap agar hari itu membawa rezeki lebih baik. Kehidupan Pak Wawan tidak pernah mudah. Setelah kehilangan pekerjaan tetap sebagai sopir bus, ia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam 1 tahun terakhir, penghasilan dari mengangkut ayam tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia memiliki 2 anak, Dinda dan Rudi, yang masih kecil dan sangat bergantung padanya. Setiap kali melihat mereka, hatinya terasa berat. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataan selalu menggigitnya keras. Malam hari, saat anak-anaknya tertidur pulas, Pak Wawan sering terjaga, merenungkan masa lalu. Ia teringat saat-saat ketika ia memiliki pekerjaan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, semua itu hancur ketika mitra bisnisnya mengkhianatinya, meninggalkannya dalam keadaan bangkrut. Pengalaman pahit itu membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tidak ada habisnya. Suatu malam, saat berkumpul di warung kopi dengan beberapa teman, mereka mulai membicarakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bercerita tentang pengalaman masing-masing, Pak Wawan mendengarkan dengan seksama. Teman-temannya berbagi kisah sukses yang mereka dengar tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Salah satu teman, yang terkenal dengan sikapnya yang berani, mengungkapkan informasi tentang pesugihan. Dengar, Wawan, ada cara untuk mendapatkan uang cepat. Pesugihan, kau tahu, banyak yang berhasil, kata temannya, dengan nada menggoda. Pak Wawan merasa skeptis, tetapi benih keraguan mulai tumbuh. Mendengar cerita tentang kekayaan yang diraih dengan cara instan membuatnya tertarik. Ia merasa terdesak, melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit. Saat pulang ke rumah, Pak Wawan terjaga dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tidak bisa tidur, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia mengingat semua orang yang pernah menyakitinya, dari teman yang mengkhianatinya hingga tetangga yang selalu meremehkannya. Perasaan benci mulai mengendap dalam hatinya, bercampur dengan rasa putus asa. Dalam benaknya, muncul gagasan untuk melakukan pesugihan dengan cara jual musuh. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan mengorbankan anak-anaknya. Mereka adalah segalanya bagi Pak Wawan. Namun, bagaimana jika mengorbankan seseorang yang tidak lagi berarti? Dalam pikiran yang gelap, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan dan dukun yang bisa membantunya. Di tengah kebisingan kota Cirebon, Pak Wawan merasakan keputusasaan yang tak terhindarkan. Ia tahu bahwa jalan ini berbahaya, tetapi dalam hatinya, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan harapan yang mulai menyala, ia bersiap untuk memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dunia di mana kekayaan dan pengorbanan saling berhubungan. Hari itu menjadi titik awal dari perjalanan gelap yang akan membawanya ke dalam konflik batin dan penyesalan yang mendalam. Disinilah semua cerita dimulai, di mana harapan dan kegelapan bertemu dalam satu langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam penuh keraguan dan kecemasan, Pak Wawan memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mencari informasi tentang dukun yang bisa membantunya melakukan pesugihan. Dari beberapa teman yang juga terlibat dalam diskusi di warung kopi, ia mendengar tentang seorang dukun tua bernama Ki Jaya, yang konon memiliki reputasi baik dalam hal pesugihan. Ki Jaya tinggal di pinggiran Cirebon, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Hari itu, Pak Wawan menyiapkan diri untuk pergi menemui Ki Jaya. Dengan semangat campur aduk antara harapan dan ketakutan, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja lengan pendek yang sudah mulai pudar warnanya dan celana panjang yang sedikit lebih rapi.
Ia mengemudikan truknya menuju desa dengan pikiran yang berputar-putar. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana jika dukun itu menolak permintaannya? Setibanya di desa, suasana terasa tenang. Udara segar dan pepohonan yang lebat membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, saat ia mendekati rumah Ki Jaya, rasa cemas kembali menghantuinya. Rumah dukun itu sederhana, dengan atap dari daun kelapa dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di depan rumah, terdapat beberapa sesaji yang diletakkan di atas meja, seolah menyambut kedatangan tamu yang ingin meminta bantuan. Pak Wawan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Ki Jaya muncul. Dukun tua ini tampak bijak, dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Ia memandang Pak Wawan dengan serius, seolah dapat melihat ke dalam jiwanya. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya tanpa basa-basi. Dengan suara bergetar, Pak Wawan mulai menceritakan tentang kesulitan hidupnya. Ia menjelaskan bagaimana kehidupannya semakin sulit dan betapa pentingnya mendapatkan uang dengan cepat. Ki Jaya mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk, kadang mengerutkan alisnya. Setelah mendengar semua keluh kesah, Ki Jaya mulai berbicara. Pesugihan bukanlah hal yang sepele. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Apakah kau siap menanggung risikonya? Ki Jaya menatap Pak Wawan dengan serius. Dalam hati, Pak Wawan merasa terombang-ambing antara keinginan dan rasa takut. Ia tahu bahwa jalan ini berbahaya, tetapi harapan untuk memperbaiki nasib keluarganya lebih besar daripada rasa takutnya. "Ya, saya siap," jawab Pak Wawan tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Ki Jaya mengangguk, lalu menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pesugihan. "Kau harus memiliki niat yang tulus, dan kau harus siap untuk melakukan pengorbanan. Ingat, tumbal yang kau pilih adalah cerminan dari hatimu." Pak Wawan mulai merasakan ketegangan. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan musuh yang akan ia korbankan. Namun, saat Ki Jaya mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan, rasa cemas kembali menghantui. Ia harus melakukan zikir dan doa di masjid sebelum melakukan ritual utama. Ini adalah bagian yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan, meskipun ia tahu bahwa niatnya tidaklah murni. Ki Jaya memberikan beberapa barang yang diperlukan untuk ritual, kepala kambing, ayam, serta berbagai sesaji seperti buah-buahan dan kemenyan. Semua harus disiapkan dengan cara yang benar agar ritual diterima. Setelah pertemuan selama 1 jam, Pak Wawan merasa seperti orang yang baru saja keluar dari gua kegelapan. Ada harapan yang menyala, tetapi juga ada bayang-bayang ketakutan yang mengikutinya. Di perjalanan pulang, Pak Wawan merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia yang penuh harapan dan satu lagi yang gelap. Ia ingat akan anak-anaknya yang menunggu di rumah. Dengan hati yang berat, ia bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sepadan. Namun, harapan untuk memperbaiki hidupnya semakin membara. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa tidur. Dalam kegelapan malam, ia terjaga, memikirkan semua yang telah ia rencanakan. Dalam hatinya, ada suara yang berbisik, mengingatkannya akan Tuhan dan nilai-nilai yang selalu diajarkan. Namun, suara itu semakin lemah ketika ia membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Pak Wawan mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan konsekuensi dari tindakan ini akan membentuk masa depannya. Dalam perjalanan ini, ia bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun jalan yang harus dilaluinya dipenuhi dengan bahaya dan kesedihan yang tak terduga. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Wawan bangun sebelum fajar, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Dalam gelap pagi, ia menyiapkan semua barang yang diperlukan untuk ritual pesugihan. Sebuah kepala kambing, ayam, beras ketan, buah-buahan, dan kemenyan sudah tersedia di sudut ruang tamunya, siap untuk dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Ia merasa berat, tetapi juga tergerak oleh harapan yang menggelora. Sebelum berangkat, Pak Wawan memutuskan untuk melakukan zikir di masjid. Ia merasa bahwa dengan berdoa, ia bisa mendapatkan restu dari Tuhan.
Dalam perjalanan menuju masjid, sinar matahari mulai muncul, menyinari jalan yang dilaluinya. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menahan beban yang ia bawa. Namun, ia terus melangkah, bertekad untuk mengubah nasibnya. Di masjid, suasana tenang dan hening. Pak Wawan duduk di sudut, menatap karpet yang bersih. Ia mulai melafalkan zikir, memohon agar segala sesuatunya berjalan lancar. Setiap kata yang diucapkannya seakan membawa harapan baru, tetapi di tengah zikirnya, rasa bersalah mulai menghampiri. Ia teringat akan anak-anaknya yang sedang tidur di rumah, dan bagaimana mereka akan merasakan dampak dari keputusannya ini. Namun, tekad untuk mendapatkan kekayaan yang lebih baik bagi mereka membuatnya terus melanjutkan. Setelah selesai berdoa, Pak Wawan merasa sedikit lebih tenang. Ia percaya bahwa dengan izin Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Ia meninggalkan masjid dengan semangat baru, meski bayang-bayang keraguan masih menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, Pak Wawan segera bersiap-siap untuk ritual. Ia mengatur semua barang di atas meja, memastikan semuanya tersedia. Dengan hati yang berdebar, ia pergi menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Ki Jaya, tempat di mana ritual akan dilakukan. Lokasi itu berada di sebuah hutan kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Suasana di sana terasa mencekam, pepohonan berdiri tegak, seolah mengawasi setiap langkahnya. Saat tiba di tempat tersebut, Pak Wawan merasakan ketegangan. Ia melihat bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik, ada altar kecil yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Ia mengatur semua sesaji di atas altar, mengikuti instruksi yang diberikan Ki Jaya. Dengan kemenyan yang menyala, aroma asapnya memenuhi udara, menciptakan suasana yang mistis. Pak Wawan mulai melafalkan mantra yang diajarkan Ki Jaya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seakan mengikatnya pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Di tengah ritual, ia merasakan kehadiran yang asing. Suara desiran angin dan suara alam seakan berbisik, menambah ketegangan dalam suasana. Saat ia sampai pada bagian ritual yang paling penting, menyebut nama musuh yang ingin ia korbankan, rasa cemas kembali menyergapnya. Nama itu terngiang dalam pikirannya, dan ia merasa terbelah antara kebencian dan rasa bersalah. Mengapa ia harus mengorbankan seseorang? Dalam hati, ia berjuang melawan keraguan ini, tetapi rasa ingin cepat kaya mengalahkan segalanya. Setelah menyelesaikan ritual, Pak Wawan merasa lelah, tetapi ada rasa lega yang mendominasi. Ia percaya bahwa pesugihan akan segera datang. Namun, saat ia meninggalkan tempat tersebut, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Seolah sesuatu yang tidak kasat mata mengikutinya, menantang keputusan yang baru saja ia ambil. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran Pak Wawan terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia berusaha membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi rasa bersalah semakin menghimpit. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar sepadan. Sesampainya di rumah, Pak Wawan tidak bisa tidur. Ia terbangun dalam kegelapan malam, teringat akan ritual yang baru saja dilakukan. Dalam ketenangan malam yang sunyi, ia merasakan sebuah kehadiran, seolah ada yang memperhatikannya. Mungkinkah itu karma yang mulai mendekat? Dalam ketidakpastian, ia bersikeras untuk percaya bahwa semua ini akan terbayar. Ritual itu telah dilakukan, dan kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Namun, di balik harapan yang menyala, ada bayang-bayang gelap yang mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Setelah ritual yang dilakukan di hutan, harapan Pak Wawan mulai membara. Ia kembali menjalani rutinitas sehari-hari sambil menunggu hasil dari pesugihan yang baru saja dilakukannya. Hari-hari awal setelah ritual terasa penuh ketegangan, ia berusaha tidak membiarkan pikiran negatif mengganggu harapannya. Dalam hati, ia meyakini bahwa semua pengorbanan dan usaha yang telah dilakukannya pasti akan membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, keajaiban itu datang. Pak Wawan terbangun pada pagi hari dengan perasaan aneh. Ketika ia membuka ponselnya,
ada pesan dari seorang teman lama yang menawarkan kesempatan bisnis. Temannya itu mengajak Pak Wawan untuk berinvestasi dalam usaha pengolahan ayam, sebuah peluang yang menjanjikan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung setuju, merasa seolah semua ini adalah pertanda dari hasil ritual yang telah dilakukan. Dalam waktu singkat, uang yang dikirimkan oleh teman tersebut masuk ke rekeningnya. Pak Wawan merasa seolah hidupnya berubah dalam semalam. Ia segera membeli peralatan yang diperlukan dan memulai usaha baru. Dalam hitungan minggu, usaha pengolahan ayamnya mulai berkembang pesat. Pelanggan datang silih berganti, dan uang mengalir deras ke tangannya. Ia merasa seperti berada di puncak dunia. Kekayaan yang datang begitu cepat membuat Pak Wawan terbuai. Ia mulai mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Ia membeli sepatu dan pakaian baru, serta memperbaiki rumahnya. Suasana di rumah pun berubah, istri dan anak-anaknya mulai merasakan dampak positif dari kekayaan yang tiba-tiba datang. Dinda dan Rudy, yang sebelumnya tak pernah pergi ke tempat bermain, kini bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Pak Wawan merasa bangga dan bahagia, seolah semua pengorbanan yang dilakukannya terbayar lunas. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai menyelimuti pikirannya. Ia mulai merasa terasing dari teman-teman lamanya. Meskipun memiliki banyak uang, Pak Wawan merasa tidak ada yang tulus mendekatinya. Ia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang terlihat tertarik pada kekayaannya. Keberhasilan yang tiba-tiba membuatnya merasa cemas dan tidak nyaman. Ia mulai mempertanyakan keaslian hubungan yang ia miliki. Suatu malam, saat duduk di ruang tamu yang baru direnovasi, Pak Wawan teringat kembali pada ritual yang telah dilakukan. Sebuah suara dalam hatinya mulai berbisik, mengingatkan bahwa segala sesuatu ada harganya. Namun, ia cepat-cepat mengusir pikiran itu. Baginya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia merasa bahwa ia telah berjuang cukup lama untuk akhirnya mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Kekayaan yang didapatnya tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga kebanggaan. Ia mulai mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya, mengundang teman-teman dan tetangga. Dalam suasana meriah itu, Pak Wawan merasa seperti raja. Semua orang memujinya, dan ia menikmati perhatian yang diterimanya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Seiring waktu, Pak Wawan mulai mengabaikan prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang. Ia tidak lagi rutin beribadah, merasa bahwa keberuntungannya adalah hasil dari usaha dan kerja kerasnya. Dalam pikirannya, ritual pesugihan yang dilakukannya hanyalah alat untuk mencapai kekayaan. Ia tidak menganggap bahwa ada konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, saat perayaan keberhasilan usahanya semakin sering, rasa cemas itu tidak pernah hilang. Setiap kali melihat uang yang mengalir deras, Pak Wawan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dalam mimpinya. Suara-suara itu mengingatkannya akan pengorbanan yang telah ia lakukan. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Kehidupan baru yang awalnya terlihat cerah mulai menunjukkan celah-celah keburukan. Meskipun Pak Wawan memiliki segalanya, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Ia terjebak dalam kesenangan yang tidak membawanya pada kebahagiaan sejati. Di tengah semua itu, karma mulai mengintai, menunggu momen yang tepat untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan. Kekayaan yang datang dengan cepat itu, meski terasa manis, mulai menggerogoti jiwa Pak Wawan. Dalam perjalanan yang baru saja dimulai, ia tidak menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan semakin dekat dengan jurang yang sangat dalam. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Wawan tampak semakin glamor di permukaan. Usahanya yang mengolah ayam semakin berkembang pesat, dan ia menikmati hasil jerih payahnya. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ada badai yang mengintai, siap menghancurkan semua yang telah ia bangun. Kehidupan Pak Wawan berubah drastis. Dari seorang sopir biasa, ia kini menjadi pengusaha sukses yang dikelilingi oleh banyak orang. Namun,
perhatian itu mulai terasa berbeda. Teman-teman yang dulu akrab, kini tampak hanya mendekat karena kekayaannya. Mereka yang dulunya bersahabat, kini mulai mengharapkan keuntungan dari relasinya. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya, ia merasa tidak ada yang tulus. Setiap kali ia tersenyum, ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik, apakah mereka mencintaimu atau hanya hartamu? Di tengah kesibukan itu, Pak Wawan mulai mengabaikan keluarganya. Ia terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan pesta-pesta yang diadakan untuk merayakan keberhasilannya. Istrinya, yang dulunya selalu mendukungnya, kini merasa terabaikan. Anak-anaknya, Dinda dan Rudy, yang seharusnya menjadi fokus utamanya, menjadi semakin jauh. Mereka sering ditinggal sendirian di rumah, menanti kepulangan ayahnya yang sering larut malam. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Pak Wawan, tetapi ia berusaha menutupinya dengan kesibukan dan kesenangan. Suatu malam, saat Pak Wawan pulang dari pesta, ia menemukan rumahnya dalam keadaan sepi. Suasana hening menyelimuti ruang tamu. Ia melihat istrinya duduk di sudut, menatap layar ponsel tanpa berkomentar. Ketika ditanya, istrinya hanya menjawab singkat, "Aku lelah menunggu." Kata-kata itu menghantam jantung Pak Wawan. Ia merasa terkejut, tetapi egonya tidak membiarkannya meresapi perasaan itu. Hari demi hari, ketegangan di rumah semakin meningkat. Pak Wawan berusaha mengabaikan masalah ini, berpikir bahwa semua akan baik-baik saja jika ia terus mendapatkan uang. Namun, realitas tidak bisa dipungkiri. Suatu hari, saat ia baru pulang dari pasar, ia mendapati anaknya Rudy sedang menangis di ruang tamu. Ketika ditanya, Rudy mengungkapkan rasa rindunya pada ayahnya. "Ayah, kenapa ayah selalu pergi? Kita sudah lama tidak bermain bersama," jawab Rudy dengan suara bergetar. Kata-kata anaknya membuat Pak Wawan terhenyak. Ia menyadari betapa jauh ia telah terasing dari keluarganya sendiri. Dalam pikirannya, ia berusaha membenarkan semua yang telah terjadi. Ia bekerja keras demi masa depan mereka. Namun, rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya, menciptakan jurang yang semakin dalam antara dirinya dan keluarganya. Di luar, bisnis Pak Wawan mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan dampak dari tindakan pesugihan yang dilakukan. Beberapa hari setelah momen bersama Rudy, keanehan mulai terjadi. Uang yang diinvestasikan dalam usaha mulai hilang dengan cepat. Dokumen-dokumen penting yang seharusnya aman tiba-tiba hilang, dan pemasukan yang biasa mengalir deras kini terhenti. Pak Wawan merasa terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Masyarakat sekitar mulai mencurigai keberhasilan yang tiba-tiba ia raih. Beberapa suara kecil mulai beredar, mempertanyakan sumber kekayaannya. Teman-temannya yang dulunya bersorak kini mulai menjauh. Mereka yang semula mendekat justru menjauh, menghindari dugaan dan stigma negatif yang mulai menyelimuti namanya. Karma mulai mengambil alih. Suatu malam, ketika semua tampak normal, Pak Wawan menerima telepon dari seorang investor yang menyatakan bahwa dokumen yang ditandatanganinya ternyata dipalsukan. Hal ini menyebabkan kerugian besar. Dalam hitungan hari, ia kehilangan lebih dari 11 miliar rupiah. Jumlah yang seharusnya menjadi puncak keberhasilannya. Kehancuran finansial itu terasa seperti pukulan telak. Pak Wawan terpuruk, tidak hanya karena kehilangan uang, tetapi juga karena kehilangan dukungan dari keluarganya. Istrinya semakin menjauh, dan anak-anaknya mulai merasa ketidakstabilan emosional akibat perubahan mendadak dalam kehidupan mereka. Hari-hari Pak Wawan dipenuhi dengan rasa kesepian dan penyesalan. Ia terbangun di tengah malam, teringat pada ritual yang telah dilakukannya. Dalam kesepian itu, bisikan-bisikan dari malam yang gelap mulai kembali menghantuinya. Dalam keputusasaannya, ia menyadari bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang salah tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati. Pak Wawan merasa terperangkap dalam lingkaran yang sulit untuk diputus. Semua yang pernah dicintainya kini terasa jauh. Ia berjuang melawan rasa putus asa, tetapi setiap upaya untuk memperbaiki keadaan tampak sia-sia. Tanpa disadari, dampak dari keputusan yang diambilnya mulai merembes ke seluruh aspek hidupnya, menciptakan kehampaan yang tidak bisa ia isi.
Dalam perjalanan menuju kebangkrutan, Pak Wawan mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Semua yang ia cari dalam kekayaan telah menggerogoti jiwa dan keluarganya, meninggalkannya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah diambil, dan berusaha untuk memperbaiki semua yang telah hancur, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Seiring dengan berlalunya waktu, kehidupan Pak Wawan semakin suram. Setelah mengalami kerugian besar dalam bisnis, ia merasakan dampak yang lebih mendalam dari segala keputusan yang telah diambil. Setiap hari, ia terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Suara-suara dalam kepalanya tidak pernah berhenti bercerita tentang penyesalan dan rasa bersalah. Di rumah, suasana semakin tegang. Istrinya, yang dulunya selalu mendukungnya, kini lebih memilih diam. Ketika mereka berbicara, itu seringkali berujung pada pertengkaran kecil yang menyakitkan. Anak-anaknya, Dinda dan Rudy, juga merasakan ketidakstabilan emosional. Mereka tidak lagi ceria dan penuh tawa seperti dulu. Rudy sering terlihat murung, sementara Dinda, yang lebih dewasa, berusaha menjadi penengah. Namun, Pak Wawan tahu bahwa ia telah mengecewakan mereka. Satu malam, saat duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa hampa, Pak Wawan teringat kembali pada ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Ia teringat bagaimana ia berdoa di masjid, berharap agar Tuhan memberinya kekayaan. Namun, sekarang ia merasakan kehadiran yang asing, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dalam mimpinya, ia sering melihat wajah-wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, termasuk musuh yang ia korbankan. Setiap kali bangun, rasa cemas dan bersalah semakin dalam, menghantuinya tanpa henti. Berjalan di antara bayang-bayang masa lalu dan harapan yang hancur, Pak Wawan mulai menghadapi pertarungan batin yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam pikirannya, ada dua suara yang berjuang untuk mendominasi. Suara pertama berbisik agar ia terus berjuang, mencari cara untuk memperbaiki keadaannya. Suara ini mendorongnya untuk mencari kembali dukun dan berharap bisa menebus kesalahan yang telah dilakukan. Namun, suara kedua, yang lebih tenang, mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakan pesugihan yang telah dilakukannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke masjid, berharap bisa menemukan ketenangan. Dalam keheningan malam, ia berdoa dan memohon agar diberikan petunjuk. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan keluarganya dan menebus kesalahan yang telah dibuat. Namun, saat ia melafalkan doanya, bayangan ritual pesugihan kembali muncul dalam pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap upaya untuk memperbaiki keadaan justru mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia buat. Keesokan harinya, Pak Wawan mencari Ki Jaya, dukun yang membantunya melakukan ritual pesugihan. Ia berharap untuk mendapatkan penjelasan, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika akhirnya bertemu, Ki Jaya menatapnya dengan tajam. "Kau kembali, Wawan. Apa yang kau cari?" tanyanya. Dengan suara bergetar, Pak Wawan menceritakan semua yang telah terjadi, kerugian dalam bisnis, ketegangan di rumah, dan rasa bersalah yang tidak kunjung reda. Ki Jaya mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan sebuah senyuman yang tidak membuat Pak Wawan merasa lebih baik. "Kau harus tahu, tindakanmu memiliki konsekuensi. Apa yang kau ambil, bisa saja diambil kembali," kata Ki Jaya, suaranya serak tetapi tegas. Kata-kata itu menghantam Pak Wawan. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan yang ia buat. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan nasibnya. Apakah semua ini layak? Ia merasa terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Setiap kali melihat anak-anaknya, hatinya terasa hancur. Ia ingin memberi mereka segalanya, tetapi kini ia hanya memberi mereka ketidakpastian dan kesedihan. Malam demi malam berlalu, dan Pak Wawan semakin terpuruk dalam pikiran dan perasaannya. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Rasa penyesalan semakin menyesakkan, dan ia mulai mencari cara untuk menebus kesalahan. Namun, di dalam hati, ia merasa tidak ada jalan kembali.
Ia terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Pak Wawan duduk di depan jendela, menatap hujan yang mengalir deras. Dalam keheningan itu, ia merasakan sebuah kehadiran. Bukan kehadiran makhluk gaib, tetapi kehadiran suara hatinya sendiri. Suara yang mengingatkannya akan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Ia menyadari bahwa untuk bisa memperbaiki hidupnya, ia harus menghadapi kebenaran dan menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Pak Wawan kemudian memutuskan untuk berbicara dengan istrinya. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, ia mengungkapkan penyesalannya. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan meminta kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Awalnya, istrinya ragu, tetapi perlahan, mereka mulai saling terbuka. Dari situlah, Pak Wawan berusaha membangun kembali kepercayaan yang telah hancur, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertarungan batin Pak Wawan belum berakhir. Ia masih harus menghadapi konsekuensi dari tindakan pesugihan yang telah dilakukannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Ia menyadari bahwa meskipun jalan untuk memperbaiki semuanya tidak akan mudah, ia harus berjuang untuk masa depan keluarganya. Dengan langkah kecil, Pak Wawan bertekad untuk membangun kembali apa yang telah hilang dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian baru. Seiring waktu berlalu, meskipun Pak Wawan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, rasa sakit akibat keputusan yang pernah diambil tetap menghantuinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia bisa memperbaiki beberapa hal, ada konsekuensi permanen dari tindakan pesugihan yang telah dilakukannya. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Pak Wawan bertekad untuk membangun kembali kepercayaan istrinya dan anak-anaknya. Ia mulai terlibat lebih aktif dalam kehidupan mereka. Setiap pagi, ia berusaha untuk bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Ia juga mengajak Dinda dan Rudi bermain, berusaha menciptakan momen-momen kecil yang dapat menyatukan kembali keluarga mereka. Namun, meskipun usaha itu tulus, ada sesuatu yang tidak bisa dihapus, rasa ketidakpastian dan kesedihan yang telah merasuki rumah mereka. Suatu malam, saat mereka berkumpul untuk makan malam, Pak Wawan merasakan suasana tegang. Istrinya tampak cemas, dan anak-anaknya tidak banyak bicara. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berusaha, luka yang ditinggalkan oleh masa lalu tidak akan sembuh dengan cepat. Dalam hati, ia merasa tertekan, tetapi ia berusaha untuk tetap positif. Ia mulai bercerita tentang harapannya untuk masa depan dan bagaimana ia ingin membangun kembali usaha yang hilang. Namun, saat ia berbicara, tiba-tiba lampu rumah mereka mati. Kegelapan menyelimuti ruang tamu, dan suasana menjadi mencekam. Pak Wawan berusaha menyalakan lilin, tetapi dalam kegelapan itu, ia merasakan kehadiran yang aneh. Suara-suara dalam kepalanya kembali bergemuruh, mengingatkannya akan keputusan buruk yang telah diambil. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata menuntut balas. Ketika lampu kembali menyala, Pak Wawan melihat wajah istrinya yang pucat. "Ada apa, sayang?" tanyanya, berusaha menjaga ketenangan. Namun, istrinya hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Aku merasa ada yang tidak beres," ujarnya. "Seperti ada yang mengawasi kita." Perasaan cemas itu semakin berkembang. Malam itu, Pak Wawan tidak bisa tidur. Ia terbangun dan teringat kembali pada ritual yang pernah ia lakukan. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran yang mencekam. Suara-suara dari masa lalu kembali menghantuinya, mengingatkan pada musuh yang ia korbankan. Ia merasa seolah-olah nasibnya sedang dijemput, dan karma menuntut balas. Keesokan harinya, Pak Wawan memutuskan untuk mencari Ki Jaya sekali lagi. Ia merasa ada yang tidak beres dan berharap dukun itu bisa memberinya penjelasan. Dalam pertemuan tersebut, Ki Jaya menatapnya dengan serius. "Karma tidak akan pergi begitu saja. Apa yang kau ambil, bisa saja diambil kembali," kata Ki Jaya, suaranya menandakan bahwa ia tidak main-main. Pak Wawan merasa tertegun. Ia mulai merasakan bahwa semua yang terjadi selama ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dalam hati,
Ia berjuang dengan rasa bersalah dan ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Jaya memberikan sebuah nasihat, kau harus mengakui kesalahanmu dan siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Pak Wawan kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia berusaha untuk menjelaskan kepada keluarganya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Ia ingin meminta maaf dan mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, saat ia hendak berbicara, tiba-tiba ada suara keras dari luar. Suara pecahan kaca dan jeritan membuatnya terlonjak bangun. Keluarga Pak Wawan berlari keluar, dan mereka menemukan bahwa rumah mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal. Dalam kekacauan tersebut, Pak Wawan berusaha melindungi keluarganya. Namun, ketika ia berhadapan dengan para penyerang, ia merasa ada yang aneh. Wajah salah satu penyerang itu tampak familiar, seolah ia mengenali sosok tersebut dari masa lalu. Dalam kekacauan itu, Pak Wawan tersadar bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah ia lukai, yang kini kembali untuk menuntut balas. Dalam pertarungan yang terjadi, ia berusaha melindungi keluarganya, tetapi dalam sekejap, keadaan menjadi semakin buruk. Kejadian yang tidak terduga terjadi ketika salah satu penyerang melukai Rudy, anak bungsunya. Rasa panik melanda. Pak Wawan berusaha sekuat tenaga untuk membawa anaknya ke rumah sakit, tetapi rasa sakit dan penyesalan menyelimuti hatinya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ia menatap wajah Rudy yang pucat. "Maafkan ayah, Rudy. Semua ini salah ayah," ujarnya dengan suara penuh kesedihan. Saat itu, ia menyadari bahwa semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan tidak akan bisa menggantikan rasa sakit yang telah ditimbulkan. Ketika tiba di rumah sakit, dokter memberi kabar buruk. Rudy mengalami cedera serius dan harus menjalani operasi. Dalam keadaan putus asa, Pak Wawan memohon kepada Tuhan, berharap agar anaknya selamat. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan pesugihan yang pernah ia pilih. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seabad, dokter keluar dan memberikan kabar bahwa Rudy tidak selamat. Dunia Pak Wawan runtuh seketika. Air mata mengalir deras, dan ia merasa hancur. Semua harapannya untuk memperbaiki segalanya kini sirna. Ia menyadari bahwa kekayaan yang pernah diraih hanyalah ilusi, dan yang terpenting adalah keluarga yang telah ia hancurkan. Dalam kesedihan yang mendalam, Pak Wawan merasa terasing dari dunia. Ia tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan, menyadari bahwa semua keputusan yang diambilnya telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga kehilangan harapan dan cinta yang seharusnya ada dalam keluarga. Cerita ini berakhir dengan Pak Wawan yang duduk sendirian di tepi ranjang rumah sakit, menatap wajah anaknya yang terbaring. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak pernah lagi terjerumus ke dalam jalan yang salah. Namun, semua itu sudah terlambat. Karma telah menuntut harga yang sangat mahal, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit dari semua pelanggaran yang telah dilakukannya.